Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Selamat pagi from Singapura, dari Changi Airport. Saya mau sharing buat teman-teman mengenai calling visa, mengenai direct hiring, dan mengenai offer changing yang disiarkan oleh KJRI Hong Kong, mengenai press release. Saya nggak tahu press release-nya tepatnya kapan. Kemarin lewat di grup, terus saya save, terus saya share. Hari ini saya mau beritakan buat teman-teman ya, ini press release-nya kapan. Mohon maaf saya kurang mengerti karena saya coba cek di KJRI tapi sinyalnya saya lemot di sini, maaf tidak. Ini kan ini yang dibahas adalah rentan permasalahan KJRI Hong Kong. Rentan permasalahan KJRI Hong Kong himbau warga negara Indonesia untuk hindari direct hiring atau calling visa. Karena begini teman-teman, kenapa saya share? Banyaknya pertanyaan, banyaknya apakah menerima calling visa, apakah bisa direct hiring atau bisa langsung tanpa masuk PT. Itu yang jadi concern saya sebetulnya. Terus ini bisa karena saya di sini free dan masih pagi, habis sarapan, energinya cukup ya. Pengumuman ini, himbauan ini dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong SAR atau Macau SAR. Press release, rentan permasalahan KJRI Hong Kong himbau warga negara Indonesia untuk hindari direct hiring dan calling visa atau calling visa. Nggak begitu kelihatan kalau pakai kacamata saya jarak jauh soalnya. KJRI Hong Kong menemukan beberapa iklan di media massa berbahasa Indonesia di Hong Kong yang menjual atau menawarkan jasa direct hiring atau calling visa bagi para WNI yang ingin bekerja di Hong Kong. KJRI menekankan kembali bahwa proses penempatan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan perundang-undangan untuk yang berlaku di Indonesia. KJRI menghimbau agar para WNI yang ingin bekerja di Hong Kong mengikuti prosedur perekrutan dan penempatan yang telah ditetapkan, yaitu melalui PPTKIS maksudnya PT ya kalau kalian bingung. Terus hal ini akan memberikan perlindungan yang memadai bagi para WNI sejak awal perekrutan, keberangkatan sampai dengan mulai bekerja di Hong Kong. Para calon pekerja migran Indonesia juga akan mendapatkan berbagai pelatihan sebagai bekal untuk mereka pada saat bekerja. Berbet suaranya. Tidak adanya pembekalan keterampilan dan berbagai informasi penting lainnya bagi PMI yang bekerja secara direct hire atau calling visa menjadikan PMI tersebut rentan terhadap permasalahan seperti overchanging, perdagangan orang atau trafficking in person dan sebagai permasalahan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut terkait prosedur perekrutan dan penempatan PMI di Hong Kong, fungsi ketenagakerjaan KJRI Hong Kong dapat menghubungi di nomor sekian ya. Nanti saya sertakan di linknya di bawahnya. Teman-teman menanggapi hal ini, terus juga apabila saya posting di media sosial saya membahas masalah calling visa, apa sih yang dimaksud calling visa gitu ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa calling visa itu tidak perlu masuk PT, tidak perlu ini langsung casus, tapi perlindungannya tidak maksimal. Pertama, teman-teman harus sesuai prosedur di Indonesia, harus daftar ke Disnaker, harus BLK itu apa? Balai Latihan Kerja. Dan saya sering menyiarkan berkali-kali untuk itu, share buat teman-teman berkali-kali untuk itu. Terus kenapa kita selalu ditanya menerima calling visa? Ya menerima, karena kita di Indonesia ada PT sendiri, saya di Hong Kong juga ada agent sendiri. Jadinya kita bisa menerima yang dimaksud calling visa di tempatnya kita itu tetap sesuai prosedural ya. Tidak calling visa cus begitu saja berangkat, tidak ya teman-teman. Jadi semuanya meskipun non ataupun itu semuanya tetap didaftarkan ke Disnaker untuk mendaftarkan ID TKI. Apa itu ID TKI? Berkali-kali saya share juga buat teman-teman. ID TKI itu didaftarkan di daerah Disnaker, di daerah masing-masing. Itu teman-teman saya spill, terus teman-teman mungkin bisa ikutin saya di YouTube saya sebelumnya. 1 tahun yang lalu saya juga sudah spill mengenai calling visa atau mengenai direct hire, dan kita tetap menerima karena kita ada PT, karena kita ada agent. Jadi tidak ada masalah, jangan khawatir buat teman-teman, tidak ada
pungutan yang banyak ya, karena tempo hari juga viral dan banyak laporan di KJRI dan mungkin itu menanggapi hal-hal itu. Jadi semua tempatnya kita prosedural sesuai aturan ketenagakerjaan di Disnaker Indonesia ataupun di Labor Departemen Hong Kong. Begitu teman-teman atas sharing hari ini. Thank you. Selamat pagi dari Singapura. Assalamualaikum. Bye bye.